Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada hari di mana kita mengenang sengsara dan kematian Tuhan pada Jumat Agung ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul pengampunan yang membebaskan. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 34 berbunyi demikian. Lukas 23 ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Saudara sekalian, tahun 1981 ketika Paus Yohanes II menjadi pemimpin rohani dari umat Katolik. Dan ketika dia sedang beraudiensi dengan umat di lapangan terbuka di Vatikan, ada seorang ekstremis dari Turki yang namanya Mehmet Ali Aksa menembak dia. Dan hampir saja Paus kehilangan nyawanya. Dia harus dirawat cukup lama sampai akhirnya dia pulih. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi 2 tahun kemudian. Karena Paus minta agar dipertemukan dengan Mehmet di penjara di mana Mehmet ini ditahan. Dan mereka mengadakan pertemuan secara pribadi, hanya berdua. Dan berbicara dari hati ke hati. Dan pada akhir pertemuan itu, si penembak Paus ini mencium tangan Paus dengan sikap hormat. Dan satu kali ketika dia ditanya oleh wartawan, Mehmet berkata demikian, "Satu hal yang aku akan lakukan seandainya aku dibebaskan dari penjara ini. Hal pertama yang saya akan perbuat adalah saya akan pergi ke Vatikan dan saya minta dibaptis." Saudara-saudara sekalian, orang yang begitu keras hatinya, ketika dia mengalami kasih, dia bisa berubah secara radikal. Paus berkata bahwa pengampunan adalah sebuah pilihan. Pengampunan adalah keputusan hati untuk melawan insting alamiah manusia, yaitu membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudara-saudara sekalian, siapa yang sebetulnya diteladani oleh Paus ini? Yesus Kristus, yang hari ini kita peringati kematiannya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dia mengucapkan 7 kalimat yang sangat luar biasa. Dan salah satu di antaranya adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara sekalian, kematian Yesus di atas kayu salib adalah bukti kasih Allah terbesar. Bukti pengampunan Yesus bagi orang berdosa yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal." Banyak kali manusia modern berusaha mengganti kalimat itu dengan sesuatu yang lebih populer dan menyenangkan secara manusiawi. "Karena begitu besar kasih Allah kepadaku, maka ia mengaruniakan rumah yang besar kepadaku. Karena begitu besar kasih Allah kepadaku, maka dia mengaruniakan uang yang banyak kepadaku. Karena begitu besar kasih Allah akan daku, maka dia mengaruniakan kesehatan yang prima kepadaku." Apa yang diminta oleh orang dalam doanya hari-hari ini? Bukankah rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, uang yang lebih banyak, kesehatan yang lebih prima? Padahal kesehatan, keuangan, apapun itu hanya sementara. Hanya sampai di lubang kubur. Bapa Sorgawi tahu yang terbaik untuk umat manusia. Bukan rumah, bukan kesehatan. Lebih daripada itu, keselamatan yang kekal. Dan karena itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan dari uang yang saudara miliki, dari mobil yang saudara tumpangi. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan dari besar atau kecilnya rumah kita, rumah pribadi, rumah kontrakan, atau apapun juga. Sebab ketika kita mengukur kasih Allah dengan dasar yang lain, maka dasar itu adalah dasar yang sangat rapuh. Karena satu-satunya dasar yang membuat kita tetap beriman dalam segala situasi, karena kita yakin, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Yesus telah rela berkorban bagi kita. Kalau saudara bertanya, Tuhan sebesar apakah kasih-Mu kepadaku? Dia merentangkan tangannya, menyerahkan nyawanya, seraya berkata, sebesar ini. Ini yang Tuhan sudah lakukan ketika Dia mati di atas kayu salib bagi kita sekalian. Dan dari salib itu mengalir pengampunannya kepada orang-orang berdosa. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, kita membaca pasal ke-8, kita membaca kisah ada seorang wanita yang kedapatan berbuat zina dan orang-orang siap merajam dia dengan batu. Lalu ada seorang Farisi bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah yang harus kami perbuat? Apakah kita akan merajam wanita ini dengan batu seperti ajaran Musa dalam hukum Taurat? Ataukah kita harus melepaskan dia pergi seperti ajaranmu harus mengasihi? Dan Yesus berkata apa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu dan lempar wanita ini. Senyap terjadi pada saat itu. Lalu satu demi satu menjatuhkan batu ke bawah. Tidak ada yang berani melempar wanita ini. Pulang ke rumah masing-masing. Alkitab bilang mulai dari yang paling tua sampai paling muda. Kenapa mulai dari yang tua? Paling banyak pengalamannya, paling banyak asam garam dosanya. Dan mereka pulang satu persatu. Yesus bertanya, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Jika demikian, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulanglah, pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada orang yang bertanya, apa Yesus kompromi? Bukankah upah dosa adalah maut? Dan seharusnya wanita yang berdosa ini dibinasakan, dibunuh, bukan dibebaskan begitu saja. Saudara, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi Dia mengasihi orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa tapi membenci dosa. Upah dosa adalah maut. Dan karena dosa wanita ini, Yesus rela menanggungnya di atas kayu salib Golgota. Apakah karena dosanya dia mati? Ya. Tetapi kematian itu ditanggung oleh Yesus. Dan wanita yang seharusnya binasa ini hidup. Sedangkan Yesus yang hidup menjadi mati karena dosa-dosa wanita tersebut. Dan juga karena dosa-dosa kita. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak. Kita ditebus dengan darah Yesus, darah anak domba Allah yang tak bercacat celah. Pengampunan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Membebaskan dari segala tuntutan tanpa pembayaran apa-apa dari pihak kita. Karena Dia sudah melunasinya di atas kayu salib. Dan itu yang Tuhan demonstrasikan lagi ketika Dia ada di kayu salib. Dua orang penjahat sama-sama mencela, menghujat, dan mereka berkata, turun engkau dari salib jika engkau anak Allah, lalu selamatkan kami. Tetapi salah satu di antaranya ketika melihat fenomena alam di sekitar kematian Tuhan, ketika dia melihat kata-kata yang disampaikan oleh Yesus, 7 ucapan yang luar biasa, akhirnya dia berkata, kalau kami dihukum memang kita pantas karena kita orang berdosa. Tapi manusia ini tidak pantas dihukum. Lalu dia mengucapkan sebuah permintaan. Yesus, jika engkau bersama di dalam kemuliaan sorga, ingatlah akan aku. Selamatkanlah aku. Dan Yesus berkata hari ini, engkau bersama dengan aku di Firdaus.
Itu anugerah pengampunan, pemberian pengampunan yang sangat luar biasa. Apa yang pernah dilakukan oleh penjahat ini? Apakah dia pernah ke gereja? Tidak. Apakah dia pernah dibaptis? Tidak. Apakah dia pernah pelayanan? Tidak. Apakah dia pernah memberi persembahan? Tidak. Apakah dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik setelah dia bertobat itu? Sama sekali tidak. Dia hanya berkata, Tuhan, ingatlah akan aku. Dengan kata lain dia bilang, aku ini orang berdosa, tapi aku tahu engkau adalah juru selamat. Dan kalau engkau berada di dalam kemuliaan sorgawi, jangan lupakan saya Tuhan. Ampuni dosaku, selamatkan saya. Dan Yesus memberikan jaminan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini adakah di antara kita yang datang dan merasa ada begitu banyak dosa yang kita pernah perbuat? Alkitab berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan bersihkan menjadi seperti salju. Aku akan cuci seperti bulu domba. Sejauh timur dari barat, Dia telah menghapus segala hutang dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di atas kayu salib, semua hutang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Jesus paid it all. Yesus melunasi semuanya. Sehingga kalau sudah lunas, yang kita lakukan hanya tinggal menerima saja apa yang sudah diberikan oleh Yesus. Saudara-saudara, ada matematika Tuhan yang berbunyi demikian. 1 cross plus 3 nails forgiven. 1 salib ditambah 3 paku hasilnya pengampunan. 1 cross plus 3 nails forgiven. Dan itulah yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Semua agama berkata, do this, do that. Lakukan ini, lakukan itu, baru kamu akan selamat. Tapi Yesus satu-satunya yang berkata, already done. Aku sudah melakukannya bagimu. It finished. Sudah selesai. Semuanya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Dan yang kita perlu lakukan hanya menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau saudara mendapatkan sebuah voucher dari seorang teman, misalnya seharga 1 juta rupiah, dan dia berkata voucher ini kamu bisa pakai untuk makan di sebuah restoran mewah di kota Bandung. Maka setelah saudara makan kenyang dan serahkan voucher itu, apa saudara perlu membayar uang lagi? Tidak. Mungkin kita bilang, kok enak banget ya. Makan kok gak usah bayar, cuma kasih kertas ini. Yang saya terima juga bukan dari diri saya, dari orang lain. Saudara sekalian, kita gak usah bayar lagi apa yang sudah dibayar orang lain. Kita sudah tidak usah bayar hutang dosa lagi. Untuk apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Pengampunan itu bukan murahan. Pengampunan itu cuma-cuma. Cuma-cuma itu mahal. Karena harganya adalah harga anak domba Allah. Dia mati di kayu salib. Dan karena kita tidak mungkin bisa membayarnya dengan nama perbuatan kita, maka Yesus memberikan itu cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini saudara, apapun perbuatan salah yang kita pernah lakukan, bertobatlah, mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Saya percaya pada hari Jumat Agung ini akan menjadi hari yang bersejarah. Seluruh dosa kita diampuni oleh Yesus, dan Tuhan memberikan jaminan hidup kekal kepada setiap orang yang percaya sampai selama-lamanya. Engkau diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Terima anugerah pengampunan dari Tuhan. Nah sekarang kalau kita sadar bahwa dosa kita diampuni bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia, karena pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan kalau kita menerima bukan karena kebaikan dan jasa kita, tapi semata-mata karena kebaikan dan jasa Tuhan. Apa yang sekarang kita harus lakukan?
sebagai wujud syukur terima kasih kepada Dia. Kalau kita sadar kita sudah diampuni, maka yang harus kita lakukan adalah mengampuni orang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-18. Ada seorang raja yang mengadakan hitungan utang piutang kepada para pegawainya. Dan ternyata salah satu orang punya hutang dalam jumlah yang sangat banyak, 10.000 talenta. 10.000 talenta itu setara dengan 60 juta dinar. Pada 1 dinar adalah upah orang bekerja 1 hari. 1 tahun 300 dinar upah orang bekerja. Kalau 60 juta dinar utangnya dibagi 300 berarti 200.000 tahun. Berarti orang ini kalau dia mau bayar dengan kerja rodi karena dia nggak punya uang apa-apa, maka dia harus kerja rodi tanpa bayaran selama 200.000 tahun. Kenapa Tuhan pakai contoh yang sangat ekstrim ini? Karena tidak mungkin kan ada orang yang hidup 200.000 tahun. Tuhan mau mengajarkan begini. Hutang dosamu yang telah engkau lakukan ketika engkau mencoba membalas dengan amal perbuatan kerja kerasmu. Engkau harus lakukan untuk jangka waktu 200.000 tahun semasa engkau hidup. Mungkin mustahil. Karena umur kita paling 70-80 tahun. Tetapi bagaimana supaya hamba yang berhutang begitu banyak itu menerima pembebasan? Tuhan berkata, I forgive you. You are forgiven. Engkau diampuni. Aku tidak akan tuntut engkau lagi. Pengampunan adalah a free gift. Pemberian cuma-cuma, sukarela dari Tuhan bagi orang berdosa yang mau menerimanya dengan iman. Saudara-saudara, sayangnya ketika orang ini yang sudah menerima anugerah luar biasa, bersyukur, berterima kasih, bersorak-sorai, keluar dari istana raja, dia lihat ada temannya yang utang cuma 100 dinar. Upah orang kerja paling 4 bulan, dicekek, dimasukkan penjara. Dia bilang, sebelum kau lunasi, aku tidak akan pernah lepaskan kau dari dalam penjara. Dan ketika raja mendengar hal itu, murkalah dia. Dia bilang, Algojo, tangkap orang tidak tahu diri ini. Dia sudah dibebaskan dari hutang dosa yang begitu berat. Kerja rodi 200.000 tahun. Mengapa dia masih memperkarakan orang yang hanya hutang 4 bulan kepada dia? Dengarkan saya saudara. Kalau engkau tidak mau mengampuni, kalau engkau tidak mau memaafkan orang yang bersalah kepada saudara, kita adalah manusia durhaka yang tidak sadar betapa besarnya dosa kita yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara bilang, tapi orang itu memfitnah saya, dia utang gak mau bayar kepada saya, dia jelek-jelekan nama saya, dia merugikan hidup saya, dia mengkhianati kepercayaan saya, dia menyakiti hati saya. Apapun alasan yang kita lakukan, ingat, dosa orang lain kepada kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan dosa yang kita perbuat kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan mau mengampuni sebagai pemberian cuma-cuma, lalu kita menuntut balas kepada orang lain, betapa kita tidak tahu berterima kasih. Kita tidak sadar betapa besar dosa kita yang telah diampuni oleh Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya, why forgive? Kenapa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yang pertama, karena pengampunan itu membuat dosa kita diampuni. Dalam doa Bapa kami Yesus berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, kesalahanmu tidak akan diampuni oleh Bapa Surgawi. Tetapi jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, kesalahanmu akan diampuni oleh Bapa Surgawi. Tahukah saudara, orang yang tidak mau mengampuni orang lain,
adalah tanda yang jelas bahwa dia tidak pernah menerima pengampunan dan kasih dari Allah dalam kehidupannya. Orang yang sudah pernah menerima kasih Allah yang begitu besar, dia pasti akan mampu menyalurkan kasih Allah kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni, itu adalah petunjuk bahwa kita belum lahir baru. Sebab orang yang tidak pernah menerima kasih Allah, dia tidak mungkin bisa menyalurkan kasih Bapa kepada orang lain. Jadi walaupun kita bilang diri kita Kristen, kita rajin ke gereja, kalau kita tidak mau mengampuni, tidak ada pengampunan itu yang tersedia bagi kita. Karena Tuhan ingin menunjukkan sebetulnya kita belum pernah menerima kasih Allah. Kita mungkin beragama Kristen, tapi kita bukan orang Kristen sejati. Karena ciri orang Kristen sejati adalah mengampuni musuh-musuhnya. Kedua, kenapa kita harus mengampuni? Matius 5 ayat 22, 23 dan 24 berkata demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yang pertama, pengampunan membuat dosa kita diampuni. Yang kedua, pengampunan membuat ibadah kita diterima oleh Tuhan. Kalau kita kebaktian, memberi persembahan, tapi engkau ingat masih ada ganjelan, pahit hati, kejengkelan kepada orang lain. Apa yang Yesus bilang? Lanjutkan ibadahmu, biarkan masalah-masalah masih menumpuk dalam hatimu. Tidak. Yesus bilang, tinggalkan dulu persembahanmu. Berdamai dulu dengan orang itu. Dan setelah engkau berdamai, baru engkau kembali lagi ke rumah ibadat. Mempersembahkan persembahanmu. Baru ibadahmu diterima. Berarti, kalau saudara berbakti tapi hatimu penuh dengan kepahitan, ibadah kita tidak ada arti apa-apa. Tapi kalau hati kita berkata, aku mau mengampuni, betapapun besar kejahatan kesalahannya kepadaku, ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni? Sebab pengampunan menutup celah bagi iblis. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara tahu orang yang menyimpan dendam adalah orang yang diperdaya oleh iblis. Dan iblis itu adalah pencuri yang membunuh, mencuri, membinasakan, mencuri sukacita kita, membunuh vitalitas rohani kita, dan ingin membinasakan kita di dalam api neraka. Lalu bagaimana supaya kita tidak terkecoh oleh siasat iblis? Forgiveness, pengampunan adalah kuncinya. Orang yang menyimpan dendam adalah orang yang dibodohi oleh iblis. Sebab kalau kita dendam, yang paling sengsara bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Kalau saudara pernah disengat oleh lebah, lebah gigit hidung kita jadi bengkak, sakit. Tapi lebah itu akan mati setelah dia menggigit orang. Selalu kerugian di pihak dari orang yang mendendam. Misalnya, ada orang yang utang sama saudara 100 juta rupiah dan tidak mau bayar, malah sengaja mau menipu kita, melarikan diri dari kita. Kita begitu jengkel, marah, pahit hati. Dia foya-foya di restoran mewah dengan 100 juta yang dia dapat dari uang kita. Kita jengkel makan super mie di rumah. Waktu makan super mie sambil jengkel, super mie rasa tali sepatu. Waktu makan beef stick, kita makan beef stick rasa so karet, saudara. Saudara ingat tuh orang, udah kurang ajar ya si itu. Saya mau tanya, itu orang yang nipu saudara, apa ingat sama saudara? Boro-boro. Dia gak akan pernah ingat sama kita. Jadi kalau kita menyimpan dendam, kita dirugikan 2 kali. Sudah rugi materi, rugi hati, bahkan yang triplenya rugi secara rohani. Jadi apa yang kita harus lakukan? Biar hati kita beres di hadapan Tuhan.
menutup celah bagi iblis. Sebab dendam tidak pernah menyelesaikan masalah. Pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jika pembalasan adalah hak Tuhan, bagian kita apa? Mengampuni. Kalau kita mengampuni orang lain, dosa kita diampuni. Apakah kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dosa orang itu diampuni oleh Tuhan? Tidak. Karena dosa orang itu harus dia bereskan sendiri kepada Tuhan. Dan pemberesan dosa yang benar-benar sungguh-sungguh adalah melakukan juga substitusi, restitusi, penggantian. Supaya apa yang telah merugikan orang lain, kita belajar mengganti. Seperti Sakius, setelah bertobat dia berkata, Tuhan, setengah dari harta kuberikan kepada orang miskin. Dan orang yang pernah kurugikan, orang yang pernah kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Itu pertobatan sejati, saudara. Dia menutup celah bagi iblis. Kalau saudara hidup dalam dendam, yang paling rugi adalah diri kita sendiri. Satu kali ada orang mau naik kereta api dari Tasikmalaya ke Surabaya. Dia beli tiketnya, dia duduk di kursi dekat peron kereta api menunggu kereta lewat. Dia tanya sama penjaga tiket itu, Pak, keretanya kapan datang? Ya kira-kira sejam lagi. Waduh, masih lama ya. Ya udah saya duduk, saya tunggu. Dia tunggu sampai ngantuk, sampai tidur. Kereta datang, dia masih tidur. Bunyi peluit, ting teng. Kereta jalan 1 menit, dia baru bangun. Lalu dia tanya sama yang jaga tiket, Pak, keretanya mana? Udah lewat 1 menit yang lalu. Waduh, kurang ajar. Saya tungguin sejam lebih di sini sampai terngantuk-ngantuk, ditinggalin sama kereta api. Waduh, jengkel banget dia. Tapi apa boleh buat, nggak ada kereta yang lain. Akhirnya dia pulang, besoknya dia datang lagi beli tiket dari Tasik mau ke Surabaya. Dia tanya lagi sama penjaga tiket, Pak, keretanya berapa lama datang? 1 jam lagi. Oke, saya akan tunggu. Hari itu dia tidak tidur, saudara sekalian. Dia tidak mau ketinggalan kereta api. Dia tunggu dan sudah mendekati waktunya, dia tanya lagi, Pak, keretanya kapan tiba? Kira-kira 5 menit lagi, Pak. Oh, bagus. Dan dia bilang, sekarang saya pulang, Pak. Kemarin dia tinggalin saya 1 menit. Sekarang saya tinggalin dia 5 menit. Biar tahu rasa tuh kereta api. Emang yang pinter siapa? Yang bodoh siapa, saudara? Orang yang balas dendam itu orang yang merugikan diri kita sendiri. Dan setan yang mengambil keuntungan dari hidup kita. Why forgive? Kenapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan membuat dosa kita diampuni. Pengampunan membuat ibadah kita diterima oleh Tuhan. Pengampunan menutup celah bagi iblis. Dan yang keempat, pengampunan membuat doa kita berkuasa. Markus 11 ayat 24-25 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Yesus bicara tentang kuasa doa dari orang-orang beriman. Bahkan dia pernah berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, engkau akan bisa memindahkan gunung. Tapi setelah dia bicara tentang doa yang berkuasa, yang harus ditandai dengan iman, Tuhan kemudian melanjutkan dengan kalimat, tetapi sebelum engkau berdoa, ampunilah dulu orang lain. Doa itu berkuasa kalau kita punya iman yang teguh. Tapi yang kedua, punya hati yang bersih. Sebab walaupun kita rasa kita punya iman, tapi hati kita tidak bersih, masih ada dendam, kepahitan, kejengkelan kepada orang lain, doa kita tidak berkuasa. Siapa yang rindu doanya dikabulkan oleh Tuhan? Siapa yang rindu doanya berkuasa? Belajarlah mengampuni orang lain. Kalau engkau mengampuni orang lain, engkau berdoa minta berkat, Tuhan akan curahkan berkat. Engkau berdoa minta kesembuhan, Tuhan akan berikan kesembuhan. Engkau berdoa minta terobosan, Tuhan akan lakukan terobosan dalam hidup saudara. Karena pengampunan membuat doa kita berkuasa. Ada sebuah ungkapan berkata, forgiveness is a gift you give yourself.
Pengampunan adalah hadiah yang terbaik yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri. Kita kadang-kadang pikir, kalau saya mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya, berarti saya memberi hadiah kepadanya. Sebetulnya tidak. Kalau kita mengampuni orang lain, sebetulnya yang paling berbahagia dan beruntung adalah diri kita sendiri. Pengampunan adalah kado yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Pada hari Jumat Agung ini, maukah engkau memberi hadiah? Hadiah kepada dirimu sendiri, yaitu hadiah pengampunan. Sebab ketika engkau mengampuni orang lain, engkau rilis, lepaskan beban, tekanan yang ada dalam hidupmu. Racun hati yang pahit dicabut. Dan kita lega. Beban yang begitu berat diangkat oleh Tuhan. Dan kita mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Forgiveness is a gift you give yourself. Seorang tokoh pejuang kemerdekaan dari India bernama Mahatma Gandhi pernah berkata, "The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong." Orang yang lemah tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain. Hanya orang yang kuat, hanya orang yang punya kepribadian yang strong yang bisa mengampuni orang lain. Saudara, minta maaf itu sulit. Tapi jauh lebih sulit memaafkan atau mengampuni orang lain. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan memiliki kekuatan iman karena kita menerimanya dari Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan adalah ibarat orang yang membuka pintu yang terkunci dan melepaskan orang yang terikat terkunci itu untuk pergi keluar. Dan setelah orang itu pergi keluar, dia baru sadar bahwa dirinya adalah tahanan tersebut. Saudara, kalau hari ini kita merasa selama ini kita terkurung oleh kepahitan, jengkel, dendam, sehingga engkau tidak punya terobosan dalam hidupmu. Engkau mentok dalam segala hal. Doa-doamu terasa menghantam tembok. Mari periksa hati kita. Ampunilah sesamamu sama seperti Bapa telah mengampuni engkau. Kalau hari ini engkau membuka hati menerima kasih Bapa Surgawi, saudara bisa mengalirkannya kepada orang lain. Damai sukacita akan melimpah dalam hidup kita. Saya mau ajak saudara melihat sebuah video klip pada akhir khotbah ini. Kesaksian dari seorang dokter namanya Dr. Silviati dari Bandung. Dan kami mewawancara dia dalam acara talk show Pelita Hati. Seperti Bapak Ibu Saudara tahu, saya punya acara yang rutin disiarkan di live channel, Nilai Kehidupan dan Pelita Hati. Tahun ini hari Sabtu jam 2 siang dan hari Senin jam 2 siang untuk dua acara ini. Sabtu dan Senin jam 2 siang. Dan ini juga dipancarkan di 19 televisi lokal di seluruh Indonesia setiap hari Selasa jam 5 pagi. Nah, kita berkesempatan untuk mewawancarai Dr. Silviati. Dia adalah pemilik daripada rumah sakit ibu dan anak Limiati. Ya, Suster Lim yang dikenal di Bandung. Dan ini adalah ownernya sekarang. Dan dia akan memberikan kesaksian bagaimana pengampunan itu membebaskan. Tidak ada orang yang sempurna. Nobody's perfect. Tetapi di tengah kelemahan dan kekurangan kita, izinkan Tuhan menjamah hati kita. Sehingga kita bisa memberi pengampunan dan melakukan kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita saksikan video klip kesaksian ini, kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Saya menikah tahun 80. Saya cuma bisa pertahankan 13 tahun, kemudian berpisah dengan suami. Kedua anak ikut saya, dan suatu hari ketika anak-anak sudah SMA, pernah saya tanya dalam doa malam, seandainya suatu hari kita diberi mendengar bahwa papa kalian menikah lagi dan omong kosong kita diundang, sikap kita mau bagaimana? Lalu anak yang besar bilang, ya sudah, kita menghormati saja undangan, kita datang ke gereja, kita doakan supaya papi jangan gagal lagi, tapi nggak usah ke resepsi. Tapi suatu hari undangan itu betul-betul datang. Jadi waktu undangan benar-benar di tangan, saya bilang, ini
mesti apa sikap kita? Ya sama aja Mi, kita datang aja ke gereja, kita doakan supaya papi nggak gagal lagi nikahnya, tapi kita jangan ke resepsi. Jadi itu yang kami lakukan. Kami datang bertiga ke gereja di mana 21 tahun sebelumnya saya menikah di gereja itu juga. Saya nggak tahu bahwa kedatangan saya itu sama anak-anak jadi perhatian orang, jadi heboh. Sedangkan saya udah niat, saya mau berdoa, saya tidak mau sedih. Jadi saya nggak bawa tas, nggak bawa tisu, nggak bawa apa-apa. Niatnya mau berdoa ya. Ya sudah, selesai kasih selamat, saya juga pulang. Nggak taunya sesudah itu heboh, kok saya bisa datang dan sebagainya. Nah, sesudah itu, kira-kira 3 tahun kemudian, dapat telepon. Cik Afi, ini ya, saya mau di seksio, doain ya. Nah, terus yang terima telepon itu anak saya. Kemudian ya baru ngomong sama saya. Terus saya bilang, waduh kita diberi mendengar ini mau dioperasi, mau punya anak, kita mesti apa ya? Siapa ini yang menelpon? Yang nelpon istri barunya. Oh iya. Istri barunya mau punya anak, nelpon minta kita doa. Ya udah kita doakan. Terus kita pergi pagi-pagi ke rumah sakit yang mau operasi. Saya yang terakhir megang tangan istri barunya itu sampai mau masuk OK ya, karena dia seperti takut, seperti khawatir begitu anak pertama. Nah, sudah selesai masuk operasi kamar, pendeta datang. Mestinya dia yang doa, tapi dia telat datang. Jadi saya udah keburu doain kan. Pendetanya bilang, kenapa Ci Silvi kok ada di sini? Nah, saya barusan berdoa. Loh kok bisa? Loh kenapa nggak bisa? Saya yang heran. Ya akhirnya ya dapat 1 anak, dapat 2 anak. Satu hari mantan suami bilang, minta izin boleh nggak manggil mama kandungnya mama, manggil kamu mami, mami Afi. Oh ya boleh. Nah udah jadi baik ya hubungan. Tapi satu hari kita diberi mendengar mantan suami ini ada tumor di kepala, lalu mau dioperasi. Nah, jadi saya datang. Itu momen sebenarnya luar biasa. Waktu datang untuk berdoa supaya operasinya selamat dan sebagainya, itu momen pengampunan. Saling minta maaf untuk apapun yang pernah terjadi di masa lalu, sampai kita pernah jadi suami istri, akhirnya harus berpisah. Itu momen betul-betul saling mengampuni. Sampai setelah selesai pertemuan itu, saya tuh entengnya tuh kayak selembar kertas gitu loh. Enteng betul. Oh ini mungkin yang namanya pengampunan betul-betul ya. Nah, akhirnya operasinya bukan cuma 1 kali, di dalam negeri, di luar negeri, sampai beberapa kali. Nah satu saat, waktu ada di rumah sakit, saya kok berani bicara tentang warisan. Jadi saya bilang, kalau kamu ada pikiran tentang ingin memberi warisan kepada anak-anak 2 yang masih kecil, silahkan saja. Saya bisa mengerti. Nggak usah pusing sama anak 2 yang ikut saya. Lalu mantan suami merasa lega banget. Aduh untung kamu ngomong ini, saya berapa kali mau ngomong ini nggak berani, takut tersinggung, takut salah mengerti. Saya bilang nggak apa-apa, yang anak kecil mesti lebih dipikirin, anak-anak yang sudah besar itu bagian saya. Saya tidak pernah mengira bahwa itu pertemuan terakhir dalam keadaan masih bisa ngomong. Sebab 2 minggu kemudian mantan suami masuk lagi rumah sakit dalam keadaan koma dan tidak pernah lagi bangun sampai meninggalnya. Dikubur di San Diego. Nah kemudian anak saya yang besar itu yang dipercaya untuk ngurus uang duka. Nah sebelum uang duka itu dikasih kepada istri ini, saya bilang begini, kalau boleh, bukan saya mau sombong, kalau boleh, kedua kuburan yang dipesan di San Diego untuk kamu dan mantan suami, saya yang beliin ya, saya bayarin, nanti saya juga tak ikutan beli kafling juga, jadi kita sama-sama nanti di dunia sama-sama di surga gitu. Jadi dia wah senang, langsung ACC ya sudahlah, akhirnya begitu yang terjadi.
Jadi selama 3 bulan berikutnya saya antar jemput anak-anak Jadi yang masih sopir, kecil Tante? itu saya jadi supir ya. Tiap hari gitu. Tapi Jauh enjoy banget ya sekali itu. saya, nggak rasa jauh, nggak rasa kesel, nggak salah. Barangkali itu kasih ya, kasih yang menutupi segala sesuatu, yang murah hati dan sebagainya. Dan anak-anak juga jadi dekat sampai sekarang, ini jadi kayak keluarga baru. Walaupun mantan suami udah nggak ada, tapi saya masih dekat sama mereka sampai sekarang. Dan saya tahu betul bahwa kuncinya sebenarnya di pengampunan. Tapi kok seperti gampang mengampuni ya? Apa emang rasanya? Sepertinya, tapi kan yang ngerjakan di dalam kita itu kan sebetulnya Tuhan juga, bukan sayanya hebat apa. Jadi nggak gampang ya itu Tante? Penuh cucuran air mata, ya. tangisan begitu juga ada. Sebetulnya Tuhan ya, Iya. Roh Kudus yang menolong saya sampai mampu mengampuni begitu. Karena saya kalau dengar dari orang lain, kok susah ya mengampuni suaminya gini gitu, kok enak aja ya udah saya digini gitu. Untung kok saya kok nggak mikir gitu ya. Jadi saya bilang, Tuhan, Engkau ngasih contoh dari salib, ampuni mereka sekalipun mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Nah sekarang kita mestinya sekalipun kita tahu apa yang diperbuat tetap ampunin, wong Tuhan udah ngasih contohnya, ampunin. Saya rasa ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Seorang yang pernah kecewa karena bercerai dengan suaminya. Tapi dalam kurun waktu tertentu, ketika suaminya akan menikah dengan orang lain dan mengundang dia, dia rela hadir. Oke, kalau itu terjadi dengan saudara, saudara mau datang? Dia datang ke gereja yang dulu dia pernah diberkati di situ. Dan dia lihat mantan suaminya diberkati dengan orang lain di situ. Saudara bisa bayangkan. Saudara sekalian, lebih daripada itu tadi kita mendengar bahwa ketika istri baru dari mantan suaminya ini mau melahirkan, ketakutan, minta tolong ditemenin dan didoakan. Saudara mau mendoakan? Mendoakan apa kalau saudara dipanggil? Tuhan cabut nyawanya. Mungkin itu yang saudara lakukan. Bukan hanya mendoakan sampai anak itu lahir, anak pertama, kedua, ketiga, ketika suaminya sakit parah, dia datang dan terjadi rekonsiliasi. Tidak ada perkataan, syukurin lo, nyerahin gua, dikutuk sama Tuhan, tahu rasa, sama sekali tidak. Bahkan di dalam situasi sedemikian, dia bicara tentang warisan. Biar 2 anak hasil pernikahan kita yang pertama itu, kamu gak usah kasih warisan, aku aja yang tanggung. Warisan kasih saja kepada 2 orang anakmu dari pernikahan yang kedua. Ada berapa banyak orang Kristen ribut gara-gara warisan? Ini hak saya, ini hak saya. Dan akhirnya gak dapat apa-apa, hanya ada kepahitan, saudara. Dia bilang, biar yang kecil mendapat bagian, kamu gak usah urus yang besar. Itu bagian saya. Saudara sekalian, dan ketika suaminya meninggal dunia, siapa yang beli tanah kuburan? Istrinya, istri yang pertama. Dan dia bilang kepada istri yang kedua, aku juga kasih tanah kuburan buat kamu. Tanpa doa, mudah-mudahan engkau cepat nyusul. Sama sekali tidak, saudara. Bahkan dia bilang, aku juga akan beli tanah kuburan di tempat yang sama. Wow, luar biasa. Dan ketika suaminya baru meninggal, sudah bukan suaminya lagi sebetulnya, orang lain, tidak ada hubungan. Anaknya masih kecil-kecil, ini anak untuk istri baru tersebut. Dia bilang, saya mau tolong kamu, tapi saya nggak bisa masak, saya tidak bisa hal yang lain. Tapi apa yang kamu perlukan? Oh, saya perlu ditolong, anak saya sekolah. Dia cerita dalam versi aslinya, dia tinggal di Trunojoyo, itu dekat daerah Dago. Lalu istri yang baru tinggal di Batu Nunggal, anaknya sekolah di Kopo. Itu cukup jauh loh saudara sekalian, jemput tiap hari dia lakukan selama berbulan-bulan. Bukan anaknya sendiri, anak orang lain dari suaminya. Kita kadang-kadang kalau lihat anak semacam itu bukan dari hasil pernikahan, mungkin dengan mantan, mungkin kesel, jengkel. Tapi dia bisa mengasihi, melayani berbulan-bulan, antar jemput. Sampai akhirnya mereka sekarang ini saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Apakah karena dia hebat?
Dr. Silviati sudah bilang, itu bukan saya, itu Tuhan. Kuncinya adalah pengampunan, itu adalah kasih. Dan dia konklusikan dengan ini, Yesus di kayu salib pernah berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan seandainya kita tahu perbuatan jahat yang dilakukan orang lain kepada kita, lepaskan pengampunan. Hati kita menjadi lega. Mendengar khotbah adalah sesuatu yang gampang. Mempraktekkannya jauh lebih sulit. Tapi saya berdoa supaya kesaksian ini kisah hidup nyata. Orangnya masih ada. Satu waktu kalau boleh dia bisa kesaksian langsung di jemaat kita. Supaya kita masih bisa mengerti. Kasih Tuhan bukan hanya 2000 tahun yang lampau. Kasihnya tetap sama hari ini ketika kita rela membuka hati untuk kasih Allah mengalir dalam hidup kita. Masalah kita, kepahitan kita mungkin belum seberapa. Tapi mengapa kita begitu menendam orang lain? Lepaskan pengampunan, lakukan rekonsiliasi. Karena itulah ciri orang Kristen sejati. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita makin berdiri, kita berdoa bersama.